Ketika pada awal mula kejadian manusia yang diciptakan pertama kali Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nur Muhammad itu baru pertama kali mencapai penciptaannya yang awal, Nur Muhammad itu kadang disebut sebagai kolam, disebut sebagai pena. Nur Muhammad itu menjadi pena apabila ketika dia menulis takdir dari zaman azali sampai kelak, sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Nur itu bernama kolam ketika dia menulis takdir, dan nur itu bernama akal ketika dia bersemayam di dalam otak manusia, dan nur itu bernama kolbu ketika dia hidup di dalam hati sanubari manusia. Dan nur ini ada di setiap manusia apabila ia ingin menggali terlebih dalam lagi di dalam dirinya. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal akan Tuhannya. Mengapa Allah menciptakan Nur Muhammad? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Dalam hadis yang lain, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karenamu hai Muhammad, maka tak ku ciptakan alam semesta. Maka alam semesta ini ada karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nur Muhammad itu jadi, maka dari nur itu Allah ciptakan langit. Dari nur itu Allah ciptakan semua yang baik, dan dari nur itu Allah ciptakan semua yang buruk, dan dari nur itu Allah ciptakan alam semesta beserta seisinya, dan dari nur itu terciptanya raga manusia. Dalam Al-Quran Allah menyindir penciptaan manusia. Hai manusia, apakah penciptaan alam semesta lebih rumit dari sekedar menciptakan dirimu? Jadi penciptaan diri manusia disandingkan dengan penciptaan alam semesta. Apa maknanya? Di dalam diri manusia terdapat alam semesta. Maka ulama sufi, ulama tasawuf katakan, sesekali menyelam ke dalam diri, karena dalam diri adalah lautan yang tidak bertepi. Sesekali menyelam ke dalam diri. Semua laut yang ada di bumi ini memiliki pesisi, tapi hati manusia lautan yang tidak bertepi. Maka tidak salah para ulama-ulama hakikat mengatakan, dalam diriku ada lautan yang lebih luas yang tidak pernah dilewati oleh siapapun. Dan Rasulullah SAW katakan, bersabda, aku memiliki waktu berjumpa dengan Allah di mana waktu itu tidak pernah dicapai seorang nabi pun selain diriku. Makanya ketika malaikat Jibril alaihissalam mengantar Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril alaihissalam hanya mampu mengantar beliau sampai alam malakut. Malaikat Jibril tidak mampu mengantar sampai alam lahud. Mengapa? Rasulullah bertanya, hai Jibril, mengapa kita tidak melanjutkan perjalanan sampai ke depan ini? Ada apa? Jibril menjawab, ya Rasulullah, hanya engkau yang tidak terbakar di alam di depan ini. Kalau aku selangkah aku injak alam ini, terbakar semua diriku. Rasulullah bertanya, bagaimana denganku? Hanya engkau yang tidak terbakar. Jibril hanya mampu mengantar Rasulullah SAW sampai ke alam malakut. Maknanya apa? Jibril itu tempatnya di akal. Jibril tidak mampu menembus alam hati. Akal, bagaimanapun cerdasnya manusia, tidak mampu menembus alam hati. Yang mampu menembus alam hati adalah ketika kita melepas akal kita. Kita lepas akal. Makanya ketika kita sujud, mana yang lebih tinggi? Punggung kita atau akal kita? Mana yang lebih tinggi? Punggung kita lebih tinggi daripada akal. Akal sujud ke tanah, tapi punggung posisinya di atas, akal di bawah. Maknanya apa? Tundukkan Jibril kita kalau kita ingin bertemu dengan Allah. Dan setiap orang tidak akan pernah bertemu dengan Allah kalau dia membawa dirinya. Penghalang terbesar
seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dirinya. Maknanya apa? Ketika seseorang masih mengakui keberadaan dirinya, kehebatan dirinya, kekuatan dirinya, kekuasaan dirinya, maka di sana penghalang terbesar berjumpa dengan Allah. Lalu bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah? Tanggalkan diri kita, buang jauh-jauh keakuan kita. Tidak ada diri kita yang sebenarnya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah bisa kita capai, maka di sana berlaku wahdatul wujud dalam ilmu tasawuf. Apa itu wahdatul wujud? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. La wujuda illa ana. Tidak ada yang ada selain aku. La ana illa ana. Tidak ada aku selain aku. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. La wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada selain dia. La huwa illa huwa. Tidak ada dia selain dia. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. La wujuda illa anta. Tidak ada yang ada selain engkau. La anta illa anta. Tidak ada engkau selain engkau. Kalau hari ini kita katakan aku, besok kalau mati akunya kemana? Aku, kita tidak ada. Engkau tidak ada. Dia tidak ada. Maka di alam lahud, di alam ketuhanan, tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada dia, tidak ada mereka, tidak ada kalian. Yang ada hanyalah satu. Qul huwallahu ahad. Maka ahad ini adalah simbol. Ahad ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Sebelum dia bernama Allah, dia bernama Ahad. Tapi sebelum dia bernama Ahad, dia bernama aku. Dia bernama aku. Tapi aku ini memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Innani anallah. Setui jatin aku ne Allah. Aku ne Allah. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Mengapa Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah? Allah tersusun dalam kalimat alif lam lam ha. Bukankah sudah kita tahu alif lam lam ha? Alif itu duduk pada syariat, lam yang pertama duduk pada tariqat, lam yang kedua duduk pada hakikat, dan ha itu duduk pada ma'rifat. Semua kita harus melakukan perjalanan. Perjalanan yang kita lakukan adalah perjalanan rohani agar hati kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyindir dalam Al-Qur'an, "Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil." Barang siapa yang di dunia tidak mengenal Allah, maka di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal Allah, dan itu adalah jalan yang paling tersesat. Barang siapa yang di dunia buta, tidak melihat Allah, maka di akhirat nanti dia juga tidak akan pernah melihat Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki mata. Kenapa? Karena di dunia kita tidak melihat Allah. Bagaimana mungkin kita di akhirat bisa melihat Allah? Maka di dalam dunia ini kita dituntut untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencari Allah Subhanahu wa taala? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali tinggalkan, buang keakuan diri kita. Tidak ada kekuatan dalam diri kita. Bukankah sudah nyata, sudah jelas dalam sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Semua sifat 20. Bukankah sifat 20 itu sifat Allah, bukan sifat manusia? Mana sifat manusia? Sifat manusia hanya satu. Sifat manusia adalah bahru. Dan bahru dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan barang yang kamu kerjakan. Maka kita semua sudah disegel dalam kalimat
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada pekerjaan badan, wala quwwata, tidak ada pekerjaan hati, illa billah, kecuali semua itu adalah pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak tertinggi dalam bersyahadat adalah menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan seluruh alam semesta ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah matahari itu berjalan karena kehendak manusia? Tidak. Matahari berjalan karena kehendaknya Allah Subhanahu. Hai manusia, ya bani Adam, innaka turid wa ana urid. Hai anak cucu manusia, sesungguhnya engkau memiliki kemauan dan aku memiliki kehendak. Tapi ingat, kehendak aku yang akan tercapai. Tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Allah, tidak ada. Tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Allah. Hanya Allah yang bisa bertemu dengan Allah. Maka ulama tasawuf katakan, Allahkanlah dulu diri kita, baru kita bisa berjumpa dengan Allah. Lalu sekarang kita bertanya, bagaimana kita mengallahkan diri kita untuk bertemu dengan Allah? Maksudnya adalah kita buang sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Kita buang nafsu syaitaniyah, kita buang nafsu bahimiyah, nafsu binatang, kita buang nafsu basyariyah, nafsu manusia. Semua nafsu itu kita buang. Untuk apa kita buang nafsu itu? Untuk mencapai nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang sudah tunduk dalam kenikmatan, nafsu yang sudah merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya Nur Muhammad itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya saja dengan berzikir kepada Allah, debu-debu yang menempel di dalam hati kita sedikit demi sedikit terkelupas. Makanya dalam berthariqah kita diwajibkan berzikir. Kenapa? Sebenarnya bukan zikir itu yang wajib, tapi yang wajib itu adalah menyapu hati itu dengan zikir. Karena tujuan berzikir adalah agar hati kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kita ba'da salat subuh, kotoran hati sedikit menghilang. Berzikir salat zuhur, kotoran hati menghilang. Maka yang dituntut adalah agar di akhir hayat kita, hati kita sudah tidak ada lagi kotoran sehingga nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah tidak ada lagi kotoran, maka di sana kita tidak lagi melihat dengan mata kepala, kita melihat dengan mata hati. Apa itu mata hati? Mata hati itu adalah fuad. Fuad itu mata hati. Hati itu masih luar. Mata hati namanya fuad. Di dalamnya fuad itu bisa ditembus dengan 7 latifah. Yang dikenal dalam ilmu thariqah itu ada 7 latifah. Dan 7 latifah itu dikenal dalam thariqah Naqsyabandi. Naqsyabandi, naqsh artinya mengukir. Naqsyabandiyah mengukir kalimat Allah dalam hati. Allah, 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 Allah. Itu yang diukir dalam hati. Untuk apa diukir kalimat Allah dalam hati? Agar asma Allah kembali kepada Allah. Agar af'alullah kembali kepada Allah. Sifatullah kembali kepada Allah. Zatullah kembali kepada Allah. Ada yang kembali kepada kita. Ada yang kita miliki di dunia ini. Ada harta yang kita miliki. Adakah mata yang kita pernah beli? Adakah tangan yang pernah kita punya? Semua inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kita milik Allah. Roh kita, jasad kita, diri zahir maupun diri batin hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang bagaimana agar kita beribadah dengan kehendak Allah? Jangan beribadah dengan kehendak kita. Bagaimana caranya? Singkirkan nafsu hewan, nafsu setan, nafsu manusia kita singkirkan. Kita ambil nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang sudah diridhoi adalah nafsu mutmainnah. Kalau nafsu hewan, apa itu nafsu hewan? Nafsu hewan adalah nafsu yang tiap hari bertambah
karena syahwatnya kepada sesuatu, karena kemauannya yang tinggi terhadap sesuatu. Itu nafsu setan, nafsu hewan. Ada lagi nafsu manusia. Nafsu manusia nafsu rakus, nafsu serakah. Itu nafsu manusia. Kita tinggalkan semua nafsu menuju nafsu mulhimmah mutmainnah. Mulhimmah, nafsu yang sudah mau dikuasai. Nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah dikuasai, nafsu yang tenang. Dan pada dasarnya semua kita manusia dulu adalah nafsu mutmainnah. Tapi karena dunia ini panas, dunia ini banyak fitnah, dunia ini kejam, dunia ini banyak tipuan, dunia ini banyak harta segala macam, maka nafsu mutmainnah itu mengembara ke sana kemari, lupa kepada Allah. Kalau kita tidak sampai kembali kepada Allah, maka kita adalah kacang lupa kulitnya. Kita hamba lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam alam roh kita bersaksi, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Qalu, semua roh itu menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Di sanalah makom syahadah yang sebenarnya. Makom syahadah di alam roh agar kita bawa ke alam dunia. Makom syahadah di alam dunia kita bawa ke alam barzakh, itu nanti bekal kita menuju ke alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua mampu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mampu bersaksi dengan kesaksian yang sebenarnya. Syahadat itu bukan di mulut. Kalau kita ditanya, apakah engkau bisa bersyahadat? Lalu kita menjawab bisa. Asyhadu an la ilaha, itu bukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu bukan syahadat, itu kalimat syahadat. Itu bukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, itu bukan syahadat, itu kalimat syahadat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu bukan syahadat, itu kalimat syahadat. Syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bagaimana cara syahadat tauhid? Syahadat tauhid adalah menyatukan, mengesakan, tidak ada hidup yang lain, hidup hanya satu, hidup Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mampu mengosongkan semua hidup selain hidup Allah, maka di sana duduk syahadat. Kalau hanya sekedar ucapan, lalu di dalam hidup kita paling hebat, kita paling pintar, kita paling kuat, kita belum bisa bersyahadat. Bagaimana caranya bersyahadat tauhid? Hanya satu yang memiliki hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memiliki hidup apa namanya? Kita hayat. Allah hayyun. Kita ini hayat. Allah hayyun. Apa beda hayat dengan hayyun? Hayyun adalah sumber hidup. Hayat adalah mati pada dasarnya. Kita semua mati. Hayat itu bukan hidup, hayat itu mati. Hayyun yang hidup. Maka dalam Al-Quran Allah itu bersifat hayyun, bukan hayat. Manusia hayat. Hayat itu bukan hidup, hayat itu mati. Dihidupkan oleh hayyun. Maka kita bergerak, ini adalah geraknya Allah, geraknya hayyun. Ketika hayat bergerak, maka hayat itu bergerak dengan geraknya hayyun. Ketika tubuh kita bergerak, tubuh kita digerakkan oleh hati. Hati itu digerakkan oleh ruh. Ruh itu digerakkan oleh kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala menggerakkan ruh, ruh menggerakkan hati, hati menggerakkan badan. Maka inilah keadaan Allah, bukan keadaan tiang pelunggu. Nggih. Nek napa keadaan itu nggih. Mungkin agar kita tidak sombong mengakui diri kita ada. Kalau kita sombong mengakui diri kita ada, maka sampai mati pun kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Penghalang terbesar berjumpa dengan Allah adalah pengakuan diri kita. Kalau mau bertemu dengan Allah, tinggalkan pengakuan diri, maka Allah akan nampak. Bagaimana nampaknya Allah? Hanya mereka yang pernah merasakan kehadiran Allah, yang melihat penampakan Allah Subhanahu wa taala. Dan penampakan itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, sebab lidah kita pandai berbohong. Kalau rasa itu diceritakan dengan kata-kata, lidah kita sering berdusta. Maka yang merasakan rasa itu hanyalah rasa. Itu cara kita bersyahadat secara tauhid.
Yang kedua bersyahadat Rasul. Apa itu syahadat Rasul? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan, itu kalimat syahadat Rasul. Mana syahadat Rasul? Muhammadkan diri kita. Kita, kalau kita berselawat, kepada siapa kita berselawat? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Rasulullah Muhammad SAW berselawat, kepada siapa dia berselawat? Kita berselawat kepada Nabi. Nabi kalau selawat, kepada siapa dia berselawat? Bingung sudah? Bingung kita. Kenapa? Kalau umat Nabi berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau Nabi Muhammad SAW berselawat, kemana dia berselawat? Kepada nur dirinya. Kepada nur dirinya. Dan nur Muhammad itu ada di semua diri setiap manusia. Kalau kita tidak pernah berzikir untuk mencari nur itu, maka selamanya nur itu akan tenggelam, tidak akan pernah kelihatan, akan terkubur selamanya. Tapi gali, buka nur itu, maka akan nampak. Kalau nur Muhammad itu sudah nampak, maka diri kita saat itu bernama Muhammad. Maka orang yang maulid, kalau tidak hadir Muhammad, maka sia-sialah maulid mereka. Maulid itu adalah agar kita bisa memuhammadkan diri kita. Bagaimana memuhammadkan diri kita? Hidupkan nur Muhammad di dalam diri kita, maka di sana kita bernama Muhammad. Kalau sudah bernama Muhammad, mim ha mim dal, diri kepala otak kita mim, dada kita ha, pinggang kita mim, telapak kaki kita dal, maka tubuh kita adalah tubuh yang terpuji. Ketika tubuh ini solat, maka yang solat adalah badan yang terpuji, menyembah Allah yang maha terpuji. Berdirinya kita dengan huruf alif, rukuknya kita dengan huruf ha, sujudnya kita dengan huruf mim, duduknya kita dengan huruf dal, maka menghasilkan rangkaian kalimat Ahmad. Dan Ahmad itu adalah kesaksian diri yang paling tinggi untuk menghadirkan ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pelan-pelan nggih. Zikir, pasti akan nampak. Apa yang dicari selama ini pasti akan kelihatan. Dan yang dicari itu tidak jauh yang dicari. Yang dicari itu ada di dalam. Ada di dalam. Kalau kita mencari uang ada di luar. Mencari harta ada di luar. Mencari jabatan ada di luar. Tapi kalau kita mencari Allah, ma'rifatnya ada di dalam diri. Kalau kita mengenal diri kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada idap nih kah? Ada rasanya? Kalau ada rasanya, insya Allah itu adalah rasa Nur Muhammad itu yang sudah mulai bergetar di dalam diri kita. Ketika kita berzikir, bergetar rasanya, itu yang bergetar itulah Nur Muhammad SAW yang sudah mulai hidup di dalam hati kita. Bandingkan kalau kita tidak pernah berzikir, kita berbuat dosa tiap hari, dosa. Pernahkah hati kita bergetar? Pernah kita? Pernah tidak? Tidak pernah. Maka dengan dosa yang kita lakukan, hakikatnya kita mengubur Nur Muhammad dengan debu dosa yang kita lakukan. Tapi kalau berzikir, dia bergetar. Itu tanda Nur Muhammad itu hidup. Hidup dia Nur Muhammad itu. Makanya dengan zikir tadi, mudah-mudahan Allah menghidupkan Nur Muhammad di dalam hati kita. Amin. Dan mudah-mudahan dengan nur itu kita semua dapat Islam, dan Islamnya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukan hanya KTP kita yang Islam, mudah-mudahan badan zahir kita Islam, badan batin kita Islam, penglihatan kita Islam, pendengaran kita Islam, ucapan kita Islam, penciuman kita Islam, kulit kita Islam, tulang kita Islam, sumsum kita tulang, urat kita Islam, darah kita Islam. Semua yang ada di dalam diri kita agar Islam. Itulah maksudnya Islam secara kafah, Islam secara